warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan atau menerima sosialisasi agriculture. Dalam ini adalah agendanya mengenai GoDigi dengan tema lindungi data, lindungi diri, belajar cyber security. Yang dimaksud dengan cyber security sendiri itu adalah tentang keamanan data di IT. Itu bisa di HP maupun dari laptop ya. Terus biasanya orang itu kan menggampangkan ya, kenapa sih data itu harus diamankan gitu. Karena biasanya kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya yang pertama, data saya tidak penting, data saya sudah aman, tidak pernah ada serangan, data saya sudah aman kok. Padahal cyber security sendiri itu penting untuk diterapkan, karena kita kan di perusahaan sudah menggunakan IT semua, mulai dari kita absen, AMS itu sudah menggunakan IT. Jadi data-data pribadi itu sudah masuk di AMS itu sendiri, yang setiap pagi kita lakukan belum kerja. Terus dampak dari kegagalan mengamankan sistem dan data sensitif organisasi itu ada 4 faktor, yaitu biaya finansial, di antaranya denda, regulasi, biaya pemulihan data dan kehilangan pendapatan. Yang kedua, operasional. Operasional itu berjalan terganggu sehingga menimbulkan kegagalan dalam kinerja. Yang ketiga, reputasi lembaga, yaitu kehilangan kepercayaan masyarakat dan citra negatif di mata publik. Dan yang keempat itu mutasi pegawai akibat kegagalan keamanan cyber, potensi jabatan maupun posisi dalam organisasi dapat terancam. Jadi misalnya bapak-bapak ibu-ibu kan sekarang kan kita sudah absennya di AMS ya, di setiap pagi itu di DIFAM itu ya, DIFAM. Nah itu semua data masuk di situ. Jadi kalau misal ada kebocoran data di situ, itu operasional otomatis terganggu ya. Jadi kita tidak bisa absen. Itu contoh kecilnya seperti itu. Jadi keamanan data itu sekarang benar-benar dijaga dengan cyber security tersebut. Pelatihan, ketiga peran dan tanggung jawab yang jelas. Sekarang pada waktu saat ini kita sudah melakukan edukasi seperti ini yang dinamakan atau dimaksud dengan edukasi harus ada keamanan data itu seperti ini. Edukasi Bapak Ibu semua, kalau absensi yang kita lakukan itu sudah teramankan gitu ya. Jadi datanya itu sudah valid, sudah termonitor oleh holding seperti itu. Terus yang kedua adanya pelatihan, itu biasanya yang dilakukan oleh kantor induk, ada yang memegang ID. Jadi ada pelatihan terlebih dahulu untuk aplikasi DIFAM dan lainnya. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab yang jelas itu Bapak Ibu diharapkan atau memang diwajibkan untuk berperan aktif dan tanggung jawab dengan aksen tersebut. Kita pengetahuan aja ya Bapak Ibu semua. Jadi di sini ada tradisional phishing. Tradisional phishing itu skema phishing yang umumnya melibatkan surel palsu atau situs web tiruan. Bapak Ibu harus berhati-hati, misalnya nanti dapat WA, misal sekarang kan ya lagi marah itu, Bapak Ibu kan sering belanja di shopping ya, itu biasa yang lagi marah sekarang itu ada kayak dari kurir, dia mengaku kurir dan apakah ini ada keterangan, apakah ini barang Anda, itu tapi di situ itu yang disertakan itu situs web. Kalau misal Bapak Ibu semua itu misal di Shopee pesen barang, tapi yang disertakan bukan foto barangnya, situs web itu jangan diklik, jangan dipencet, karena itu termasuk nanti bisa membobol semua transaksi atau semua data Bapak Ibu yang ada di HP, termasuk terutama itu yang ada itu pasca yang border yang dari BNI itu bisa masuk ke situ. Jadi berhati-hati itu yang termasuk dalam tradisional phishing, contohnya seperti itu. Terus yang kedua, spear phishing, serangan
serangan phishing yang dipersonalisasi yang menargetkan orang, organisasi atau bisnis tertentu. Itu bisa juga, biasanya via WA juga. Jadi ada misalnya ada WA atau ada telepon, kalau maaf anak Anda sekarang lagi dan ada masalah gimana, kayak seperti itu. Terus smishing, serangan ini memanfaatkan pesan teks untuk melakukan serangan phishing, itu juga di WA. Biasanya Anda mendapatkan hadiah dari misal BNI Wonder sebesar berapa ratus juta atau berapa itu nggak usah diabaikan, kecuali dari pihak yang WA itu mengendaki Bapak Ibu untuk datang ke bank. Biasanya kalau yang benar-benar itu, misal ada Bapak Ibu dapat undian mobil misal, itu silakan menghubungi bank BNI atau BRI terdekat. Biasanya itu yang enggak penipuan seperti itu. Jadi orangnya langsung disuruh datang ke bank. Sendiri itu adalah pengguna, staff IT, manajemen, semua orang yang berinteraksi dengan sistem. Itu ada minta validasi atau data-data pribadi ulang. Jadi misal dari kemarin yang Gibran itu juga dari kantor BPJS. Itu kan ada yang meminta data ulang. Misal berapa jarak umur kamu dengan pasangan, boleh sepil profil WA seperti itu. Pokoknya data-data pribadi itu. Kalau pokoknya yang tidak penipuan itu yang disuruh datang langsung ke kantor yang dimaksud.